Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi abang mau tanya, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan kita di ibadah online sekolah minggu HKBP Perumnas Tangerang. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau cek dulu nih persiapannya. Yang pertama apa kali ini? Siapkan Alkitab. Lalu kemarin ini Pakaian yang rapi. dan juga jangan lupa untuk persembahannya. Dan yang tidak kalah penting kita siapkan hati kita. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik, kita mau bernyanyi memasuki gerbangnya. Ayo ke TV, ke Nana. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oi Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Saat teduh, kita mulai. Mari adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah, dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Sekali lagi adik-adik. Hai dunia, alukanlah Rajamu menembus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari bersama-sama menyanyikan dari buku ND nomor
57 Nunga Jupang Ari Pestai. Mari Kak Sylvia. Nunga Jupang Ari Pestai. Hatu tuhuni tu hatta Jesusi. Tua tu imana siang surgoi mebatu hitao. Hasanga poni dembata. Dame madi jolma. Lasti rohani dembata. Ajoma muse. Nunga Jupang muse ari pestai. Hatu tuhuni tu hatta Jesusi. Tua do ibana siang surgoi mebatu hitao. Nasanga poni dembata. Dame madi jolma. Lasti rohani dembata. Ajoma muse. Adik sekalian, marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama dan yang sampai kelima. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki dan perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi dan diberikan Allah kepadamu. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki doa pengampunan dosa. Mempersiapkan hati, mari kita menaikkan pujian dari buku ND 683 ayat 1 dan 4. Di hadapan-Mu Yesus. Nanti ayat yang keempat kita bangkit berdiri ya. Semangat ya.
Ado Manu Yesus. Mari kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan memalingkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi kita surga berdebar. Adik-adik sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai yang ke-13. Roma 15 ayat 7 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, terimalah sama satu anak yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai atau petik, dan Dia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman resmi, mari kita bernyanyi dari Pulang dan Menua. Ayo Kak Sylvia, ayo Kak Dana.
di seluruh dunia melaksanakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman, didengarkan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan happy birthday bagi adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai 19 Desember. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang adik-adik ya. Yang kedua, tidak henti-hentinya kakak dan abang guru sekolah minggu mengingatkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua memakai masker jika harus keluar rumah. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Diingat-ingat ya 5M-nya adik-adik. Pengumuman selanjutnya. Berikut adalah laporan persembahan yang diterima sampai minggu lalu tanggal 12 Desember 2021. Persembahan dapat dikumpulkan ke rekening bendahara gereja sebagai berikut. Untuk adik-adik yang sudah mendaftar atau berpartisipasi dalam acara Natal Sekolah Minggu dan belum mendapatkan hadiah, dapat menghubungi Kak Sylvia, Kak Reni, atau Kak Mareni sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Pembagian hadiah dilakukan di hari Sabtu sampai Minggu pada pukul 12 sampai jam 5 sore. Ayo jangan lupa diambil hadiahnya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti kebaktian dengan orang tua pada tanggal 26 Desember sampai 2 Januari. Kita akan bertemu kembali di kebaktian ibadah sekolah minggu pada tanggal 9 Januari 2022. Di tahun yang baru ya. Pengumuman yang terakhir. Ayo kirimkan foto momen ibadah adik-adik melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau diupload ke Instagram dengan mention @smhkbpprumnas. Ditunggu ya. Demikian pengumuman kali ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, dalam minggu Advent yang keempat ini, ibadah sekaligus penutupan sekolah minggu tahun 2021 diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Amang akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah ibadah kita dalam minggu Advent keempat, ibadah penutupan sekolah minggu. Dan firman Tuhan yang kita baca dalam ibadah penutupan ini yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita ikuti adik-adik, ada dua hal dari cerita yang kita dengarkan dalam Injil Lukas ini. Yang pertama adalah berita yang baik. Berita bahwa malaikat Gabriel datang. Malaikat menyampaikan kabar kesukaan. Apa berita baiknya? Intinya bahwa Maria adalah satu-satunya seorang perempuan yang justru dari dialah akan lahir sang juru selamat. Oleh sebab itu, Yesus dia disebut juga dengan Kristus, Isa Al-Masih, Mesias, sang pembebas. Wah, pasti senang sekali Maria mendengarnya kan adik-adik, bahwa dari Maria akan lahir seorang pembebas. Bahkan kerajaannya dikatakan tadi apa? Tidak akan berakhir.
Dialah anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya perempuan yang Tuhan pilih, dan malaikat langsung menyampaikan kepadanya. Maria pasti begitu senang, sangat senang. Tapi dari sisi yang kedua, adik-adik, ada kabar buruk. Loh, kok kabar buruk Abang Pendeta? Iya, apa kabar buruknya? Terlebih bagi Maria. Tadi Maria bilang apa, adik-adik? Coba kita baca bersama-sama di ayat 34. Ayo kita baca 1, 2, 3 ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Apa kabar buruknya? Maria tahu bahwa dia, siapa nama ayahnya Yesus? Yusuf. Iya. Pada waktu malaikat Gabriel datang, Maria dan Yusuf belum menikah. Makanya Maria bilang, aku belum bersuami. Bagaimana mungkin? Atau bahasa kerennya, apa kata orang nanti? Aku mengandung, tapi aku belum menikah. Aku mengandung, tapi bapaknya tidak tahu, ayahnya tidak tahu, adik-adik, karena mereka belum menikah. Apa kabar buruknya? Maria pasti akan dihina. Maria pasti akan dikucilkan. Maria akan digonjang-ganjingkan, diomongin orang. Siapa anak yang dikandungnya? Itulah pertanyaan Maria. Nah, tapi dari dua sisi itu ada yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Apa ya, adik-adik? Kita baca dengan keras apa jawaban Maria atas informasi, atas berita yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Kita baca bersama-sama ayat 38. 1, 2, 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada hal yang sangat penting, adik-adik, yang perlu kita ikuti, kita tanamkan sebagai orang Kristen. Perkataan Maria bahwa dia menyadari, dia mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan. Maksudnya kita menyadari, kita tahu siapa diri kita. Kita itu adalah hamba Tuhan. Kalau kita sudah tahu diri kita hamba, maka kita akan tahu siapa Allah. Dan itu yang disampaikan oleh Maria ketika dia sudah menyadari bahwa dia adalah hamba, maka dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena Maria sudah tahu bahwa dia adalah hamba, maka apapun yang Allah sampaikan, itulah yang terjadi. Jadi ada dua sisi. Saya hamba, maka Allah adalah tuannya, bosnya. Maka apa kata Allah, itu pasti yang benar. Apa kata Allah, itu pasti yang baik. Apa kata Allah, itu yang tepat. Walaupun Maria tahu itu memberikan akibat bagi dirinya.
Tapi karena Allah yang berkata, yang menyampaikan kepada malaikat Gabriel, karena Allah lebih tahu yang terbaik, Maria berkata, jadilah menurut kehendak. Dan adik-adik pasti sering dengar kalimat ini di mana adik-adik? Di mana? Iya, dalam doa. Orang Kristen selalu diajari berdoa di dalam kalimat terakhir, jadilah kehendak. Apa prinsipnya, apa artinya di situ? Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu walaupun adik-adik bisa saja seperti Maria, kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan mau kita. Siapa yang mau Maria tidak ada suami? Ya kan? Tapi seperti Maria, bahwa dia yakin itulah yang terbaik, maka kita juga walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita bisa kecewa adik-adik. Kalau misalkan kita minta sesuatu terus Tuhan tidak kasih, ayo siapa yang cepat-cepat langsung ngambek. Kalau kita minta sesuatu tapi berbeda dengan yang Tuhan berikan, mungkin kita langsung cepat ngamuk. Tapi firman Tuhan mengajak kita bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Dan kita diajak untuk mengatakan dengan sejujurnya, sesungguhnya. Dan kita tahu siapa yang lahir dari seorang Maria. Yesus, sang juru selamat, yang dari seorang perempuan dia menjadi penyelamat seluruh dunia. Luar biasa adik-adik. Melalui Maria, Yesus lahir. Dia menyelamatkan saya, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan semuanya. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk menyerahkan, mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi anak-anak-Mu, Tuhan Engkau membimbing mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang membawa kebahagiaan, kebanggaan bagi keluarga. Terlebih Tuhan, anak-anak yang teguh dalam iman, bersandar kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang menjamin segala masa depan mereka, dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup mereka. Dalam ibadah kami ini Tuhan, biarlah kami boleh semakin kuat, semakin percaya hanya kepada Engkau Allah Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 420. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil menyangkak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyangkak yang terlelap. Ayat yang kedua. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahaya-Mu. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah
mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Kita ketemu lagi di awal Januari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi peraturan. Dan jangan lupa 5M-nya ya. Ya, jangan lupa untuk share foto atau video saat adik-adik ibadah. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.